Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot, with Sora ya personal tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai bagi pembacaannya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe YouTube channelnya Sora agar menjadi salah satu channel favorit kamu dan kita saling bertukar dan mendukung satu dengan yang lain. Jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan lupa. Sora selalu mengucapkan terima kasih sama kamu. Seperti biasa sebelum mulai, Sora mau nawarin dulu untuk kamu yang para ladies ya atau para pria-pria yang ingin memberikan hadiah kepada wanitanya ya. Kamu boleh banget beli gelang kupu-kupu ini ya. Gelang kupu-kupu ini namanya Butterfly Soul Bracelet, adalah gelang kupu-kupu jiwa, kupu-kupu lambang dari transformasi, berisi batu rose quartz yang membawa energi positif, ketenangan dan kedamaian buat kamu yang sering resah dan gelisah, nggak tenang ya. Jadi silakan kamu bisa pesan ya. Ini udah Sora booster dengan energi healing ya. Cantik banget kalau ada di tangan kamu ya. Cocok banget dipakai untuk setiap harinya. Oke, dan ini ya harganya pun cuman 165.000 aja. Murah tapi bukan murahan ya. Sebelum harga naik ya. Karena pajaknya itu cukup besar lumayan karena ini tuh import ya. Sora pilihkan khusus buat kamu. Ini hanya terbatas. Sora tuh biasanya udah ambil ready tapi karena habis terus jadi Sora buka PO. Sora utamakan untuk yang PO 165.000 aja ya. Silakan untuk pemesanan, linknya ada di bawah, tinggal klik aja, jangan malas, tinggal diklik linknya aja biar lebih mempermudah juga. Belum termasuk ongkos kirim. Cantik banget kan? Ya ampun, lucu deh ya. Kamu bisa pakai sehari-hari, bisa juga kasih hadiah untuk orang-orang di sekitar kamu ya, mungkin mama kamu kah gitu loh ya, adik kamu kah. Kemarin soalnya ada customer tuh sampai dia udah beli satu ya, terus dia tuh beli lagi, langsung order lagi sama Sora 2 lagi ya, karena dia bilang mamahnya mau. Oke, sangat bagus. Oke, semoga bisa membantu itu ya. Oke, hari ini kita membaca ya tentang energi ya, pancaran ya, pancaran pesonamu buat dia tak bisa lupa. Wow, siapa orang ini nih yang nggak bisa lupa sama pancaran pesona kamu? Orang ini sebenarnya bisa siapa aja sih, bisa orang yang dekat sama kamu, pasangan kamu kah ya, atau yang sekedar mengagumi kamu. Yuk kita lihat siapakah orang ini dan bagaimana pancaran pesonanya. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang cukup dewasa ya. Orang ini itu secara finansial sudah cukup baik, cukup stabil, pekerja keras, ada yang punya bisnis sendiri, ada yang punya usaha sendiri. Keuangan dia itu sudah cukup solid ya, dan orang ini tuh ada charming tersendiri ya, sehingga orang ini punya wibawa kalau di tempat kerjanya dia ya, karena juga memang ada punya jiwa kepemimpinan ya. Oke, dan juga bisa mengarahkan. Untuk usia beberapa ada yang lebih tua daripada kamu ya, baik secara perilaku maupun secara umur. Kalau surat di sini, wow, orang ini itu memang sudah cukup settle ya, secara keuangan atau secara finansial ya. Cukup lah ya, dia juga bisa menyukupi untuk keluarganya, lingkungannya, dia mungkin support keluarganya, adiknya lah, dan sebagainya ya. Orang ini juga orang yang sangat-sangat mengutamakan yang namanya keluarga ya. Dan bahasa cinta dia itu adalah dengan mempersiapkan materi ya. Jadi dengan adanya materi ya, mencukupi secara materi buat dia itu adalah rasa pemberian cinta yang terbaik. Orang ini punya sudut pandang yang berbeda dari orang lain, jadi cara berpikir dia bisa saja secara berpikir yang unik dan tidak biasa. Orangnya juga terlihat sebagai orang yang kesannya cuek tapi sebenarnya santai ya. Orang ini cuek, santai, dan mencoba melihat segala sesuatu dari perspektif lain. Jadi kalaupun dia diem, itu artinya bukan berarti dia nggak peduli, tapi kepada dia punya cara pikir dia sendiri. Jadi memang kadang-kadang kamu pun bingung, orang ini kok unik banget ya. Orang ini itu keluarga, support system dia itu adalah yang terpenting buat dia. Ya, kebahagiaan keluarga, dia adalah seorang yang sangat family man atau family woman ya. Dan ingin mencari kebahagiaan terhadap segala sesuatu yang bisa menyupport dia. Oke, jadi memang pasangan itu harus jadi power couple buat dia, harus bisa jadi pasangan yang terbaik untuk bisa mendukung dia ya. Dan di sini seseorang yang sangat pecinta ya. Jadi bisa saja dia sebenarnya sudah suka sama kamu dari awal pertama kalian berkenalan, saling tahu, dia lihat kamu, langsung suka pada pandangan pertama itu ada.
ya. Orang ini tuh langsung berusaha pengen ngambil hati kamu, berusaha mencurahi kamu dengan perhatian dan kasih sayang, ya, dan berusaha menawarkan apa yang kamu butuhkan. Kalau sholat di sini tuh mengambil hati kamu tuh dengan lebih bukan kepada materi sih, lebih kepada kayak kamu butuh apa, aku bisa bantu atau aku bisa kasih apa, bantuan kah, tenaga kah, energi kah, pikiran kah, gitu ya. Terus tanpa berlama-lama lagi, ya, kenapa sih sebenarnya dia itu suka dan tidak bisa lupa sama pesona kamu? Kamu adalah seseorang yang sangat menikmati hidup, menjalankan apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai kamu hindari. Kamu mencoba menjalani kehidupan ini dengan ngeroso, kalau orang Jawa bilang. Artinya segala sesuatu dijalani, diresapi dan dinikmati. Ya, baik dan buruknya kehidupan itu kamu melihat sebagai warna-warni dari hidup, ya. Jadi mau baik kayak mau enggak, kamu tetap berusaha menikmatinya dan berjalan dengan tenang tapi pasti, ya. Kamu memperjuangkan, tapi kamu bukan seseorang yang terburu-buru dan terlalu agresif, ya. Dan orang yang dia lihat kamu punya suatu ketulusan sebenarnya, ya. Dan kamu menikmati segala prosesnya, ya. Kamu menikmati segala proses kehidupan kamu, ya. Dan kamu selalu mengikuti naluri dan support kamu, gitu loh, ya. Kamu juga seseorang yang pernah mengalami suatu masa-masa sulit, ya. Kamu juga seseorang yang pernah ditinggalkan. Artinya, dia terinspirasi dari diri kamu yang terus berjalan meskipun tidak punya support, meskipun pernah dalam ekonomi yang gak baik-baik aja, kamu bertahan, gitu loh. Walaupun tertatih-tatih, kamu itu pejuang, gitu loh. Meskipun secara batin sudah capek, secara ekonomi gak cukup, tapi berjuang adalah satu-satunya jalan buat kamu, ya. Dalam situasi yang nggak kondusif pun dan sulit pun kamu berusaha terus maju, ya. Itu kan seseorang yang bertahan, ya, dengan segala sesuatu yang bisa saja mendesak, menderu dan sebagainya, kamu akan terus bertahan dan berusaha, ya, bertahan untuk terus maju. Oke, sekuat tenaga sebisa mungkin, ya. Mau terseok-seok kek, mau susah kek, mau gimana pun juga kamu tidak mau menyerah, ya. Jadi yang namanya nyerah, putus asa, menyalahkan situasi dan keadaan itu tidak kamu, ya. Berjuang, gitu. Ya sudah, gitu loh. Maju-maju, energi mau habis-habisan gitu loh. Ya kan, mau kalah atau menang, tapi nggak mau nyerah gitu aja. Ya ibaratnya gini loh, kalau sampai pun kalah dalam kehidupan ini, kamu tidak mau kalahnya itu kalah nggak terhormat, orang nggak berjuang kok. Dia melihat itu. Sifat kamu tuh yang kuat, yang kokoh, itu menginspirasi, ya. Kamu pemimpi yang sangat baik. Artinya bukan berarti suka ngayal, ya. Artinya apa? Kamu tahu bahwa hidup itu punya banyak sekali hal yang bisa dikerjakan. Jadi hidup itu nggak cuma fokus cuman pacaran doang, cinta-cintaan doang, uang doang. Ada banyak warna di sana, ya. Dia melihat kamu tuh punya seseorang yang besar, ya. Yang hidup itu nggak cuma berdasarkan cuma satu sudut pandang aja, gitu. Hidup itu banyak warnanya, banyak impian, banyak keinginan yang pingin kamu capai, pingin sukses, pingin berhasil, ya. Dan kamu juga seseorang yang tahu, ya, bagaimana mengambil hati seseorang. Kalau sholat di sini, orang ini kadang-kadang bisa mudi, ya. Orang ini kadang-kadang bisa mudi, bisa bosen. Nah, kamu tahu bagaimana cara mengambil hatinya dia biar dia nggak bosen, ya. Biar dia tuh suka apa yang kayak gimana isi hatinya dia yang kadang-kadang bisa unik dan aneh. Kamu selalu bisa mengambil hatinya dia. Itu yang dia ngerasa kayak terpukau, ya. Kok orang tuh nggak gampang ngertiin dia, tapi kamu bisa loh ngertiin dia. Kamu bisa loh memahami dia. Secara vibrasi perasaan, dia merasa sangat cocok vibrasi perasaannya ke kamu. Dia juga selalu melihat, ya, setiap kali dia bertemu dengan kamu, itu ada perasaan nyaman, ya. Perasaan nyaman, ya. Dan kamu adalah seseorang yang selalu melihat jalan keluar dari sesuatu, ya. Artinya kamu orangnya positive thinking banget, positive thinking, positive vibes, ya. Jadi kamu selalu melihat segala sesuatunya tuh nggak pesimis. Kalau sholat di sini dia nggak suka sama orang yang pesimis, gitu loh. Nah, tapi karena kamu berjuang, dia tuh kayak suka banget sama jiwa perjuangan kamu yang selalu bisa melihat ada peluang apa, ada jalan keluar apa. Jadi bukan fokus sama masalah, fokusnya sama solusinya, gitu.
Pahamnya, orang itu tuh sering banget fokus sama masalahnya doang gitu ya, diliatin masalahnya. Bukan itu, masalah udah terjadi, solusinya apa? Wow, sesuai dengan gambarnya, kupu-kupu ya. Memang cantik, kupu-kupu itu cantik, mempesona, menarik, banyak transformasi. Artinya hidup kamu itu banyak perubahan. Ya. Kupu-kupu itu kenapa Sora pilih kupu-kupu? Karena secara simbolis, kupu-kupu itu kan dia berubah jadi kepompong dulu, jadi ulet dulu, jelek dulu, dijauhin dulu, orang-orang geli dulu sama dia. Sebelum dia jadi cantik banget. Kalau dia udah cantik banget dikejar-kejar sama orang, tapi kan orang nggak tahu prosesnya kan. Jadi telur, jadi kepompong, jadi ulet dulu yang nggak bagus gitu ya. Dan dia selalu merasakan vibrasi kebahagiaan dari kamu. Jadi artinya kamu adalah orang yang penuh dengan jiwa yang bahagia. Kalau kamu yang suka komentar di kolom komentar Sora marah-marah terus, kata-katanya kasar melulu, komplain melulu, itu menandakan kamu tidak punya vibrasi yang bahagia. Tidak ada yang bisa menjamin soal perjalanan cinta kamu pasti akan bagus apa enggak. Itu semua tergantung usaha kamu dan adanya rahmat dari ilahi. Tapi kebahagiaan, Sora bisa jamin orang yang bahagia pasti hidupnya lebih baik. Ya, mungkin nggak harus dalam aspek percintaan, dalam aspek yang lain. Minimal nggak sakit gitu loh. Minimal tuh nggak stres, minimal tuh nggak menderita kalau bahagia. Ya. Jangan sampai udah nggak punya pasangan atau percintaan sulit, bahagia juga enggak. Menyedihkan sekali kan, gitu loh. Sora tuh pingin kamu tuh lebih terbuka pikirannya. Tidak ada yang bisa menjamin kisah cinta tuh pasti berakhir bahagia, ya. Tapi kita tahu bahwa kebahagiaan yang nyata itu datang dari hati dan pikiran kita. Masa kamu udah percintaan gak bagus, hidup misalnya sulit, terus gak bahagia juga? Kesian sekali. Hidup cuma berdasarkan fokus sama cinta doang, jangan ya. Banyak hal lain yang bisa kamu usahakan untuk bisa bikin kamu bahagia. Bersama dengan orang yang salah jauh lebih menyakitkan daripada sendiri. Cobain aja, ya. Manusia itu memang susah kadang-kadang dibilangin ya Sahara ya. Tapi kan Kak Sora, tapi kan gini. Ya udah cobain dulu, ntar kita baru ngobrol. Manusia itu memang kadang-kadang kalau belum pernah kena, belum pernah ngerasain sendiri, itu memang keras kepala, dibilangin tuh susah gitu loh. Jadi lebih maksa untuk lebih baik sama orang yang salah, lebih baik aku disakitin daripada aku sendirian gitu. Nggak tahu Sora kenapa ya. Padahal menurut Sora bahagia itu bisa dicari jalannya kemana aja. Kenapa maksa gitu? Kalau percintaan sama orang itu nggak bagus ya jangan dipaksa gitu. Bahagiakah gitu kan? Nanti kalau udah dibahagiain baru ngeluh-ngeluh ya kan? Aduh aku sedih, aku kecewa, aku disakitin lah. Kan udah dibilangin ya. Kamu orang yang bertanggung jawab di mata dia ya, terhadap apapun yang kamu lakukan tuh bertanggung jawab ya. Berjiwa kesatria sekali ya kan, dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau gagal ataupun ada apapun, tidak mau menyalahkan orang lain, tidak mau tunjuk-tunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Konsekuensinya apa ya? Mau percintaan ya ada konsekuensi sakit, mau sama orang udah konsekuensi mesti disakitin. Mau mendapat kasih sayang juga ada yang namanya kewajiban. Ada hukum timbal balik dalam percintaan juga. Dia melihat kamu punya kebijaksanaan. Ya, di sini ada beberapa yang Sora lihat juga mungkin kalian suka ngeteh bareng ya. Di sini ada teh. Kalian suka ngeteh bareng atau minum kopi bareng, ke kafe bareng. Dari waktu-waktu ngeteh atau ngopi itu banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang membuat dia tuh bisa melihat kamu punya kebijaksanaan yang bisa mengarahkan, bisa menyupport ya. Dan dia sangat melihat kamu orang yang sangat punya iman, faith, dan punya kepercayaan, belief and faith. Iman itu tidak harus selalu ngomongin keagamaan. Tapi kamu punya suatu keyakinan dan optimisme bahwa sesuatu yang kamu sudah percaya itu akan jalan-jalan gitu. Ya, kamu itu nggak mau setengah-setengah hati. Kalau sudah yakin ya. Kamu imanin dengan keyakinan ya. Contoh, aku pingin bisa beli kendaraan sendiri. Kamu imanin gitu loh. Kamu yakin, saya yakin kok saya bisa beli kendaraan sendiri gitu. Oh, saya pingin bisa naikin orang tua saya haji atau pergi pergi kemana lah gitu Pak. Misalnya contoh ya. Kamu yakin gitu. Kalau kamu berikhtiar, kamu berusaha, pasti kok kamu bisa kirim orang tua kamu untuk naik haji ataupun umroh. Contoh. Itu yang membuat dia tuh kayak, inilah orang yang punya keimanan dan keyakinan 100%, jangan setengah-setengah. Bahkan keagamaan dan keyakinan manapun mengajarkan kita untuk jangan setengah-setengah kalau percaya. Nggak ada yang ayat apapun di kitab manapun nggak ada yang bilang bahwa ayo kalau punya iman setengah aja, enggak, full, oke? Saya dari itu dia juga melihat bahwa kamu itu punya intuisi yang sangat baik ya. Ada beberapa di sini intuisinya sangat baik sehingga bisa mengarahkan.
Ya. Kamu bisa melihat hal-hal atau merasakan hal-hal yang tidak terduga atau tidak yang berusaha ditutupin sama orang, kamu masih bisa tetap mengungkapkan, ya. Jadi dia tuh ada kagumnya, kayak intuisi kamu jalan, ya. Karena secara pikiran juga secara keyakinan energinya positif dan bagus, sehingga intuisinya naik banget. Ketika ada sesuatu yang nggak benar atau sesuatu yang benar atau apapun yang akan terjadi, itu terasa. Energi manifestasi yang sangat besar yang dia lihat itu jadi kekaguman sendiri. Manifestasi kamu tuh kuat, ya, strong, ya. Jadi manifestasikan yang baik-baik ya teman-teman, jangan manifestasi yang negatif. Oke, dia juga merasa kamu support system yang memberikan dia kekuatan dan proteksi. Kamu tidak biasa. Kamu bukan cuma jadi seorang yang memukau dia dari perasaan. Dia juga merasa kamu jadi seseorang yang bisa dijadikan partner karena kamu kuat. Ya, zaman sekarang butuh yang kuat-kuat, yang strong-strong. Karena apa? Makin hari hidup itu makin berat. Keadaan kita harus lihat kenyataan, dunia itu makin berat, harus makin kuat. Dan kamu orang yang berorientasi terhadap aksi. Ya, jangan cuma diem, jangan cuma pasif, ya. Jangan bersembunyi di balik kayak masa cewek duluan, masa cewek gini, contoh ya. Itu kalau perempuan. Masa cowok gini, enggak, aksi gitu ya. Ayo, apa yang mesti dilakukan ya dilakukan. Oke. Tapi kamu tahu, ya. Kamu bisa mengukur batasnya. Kamu tidak bonek ya, bukannya bondo nekat yang nekat aja tanpa perhitungan, segala sesuatu harus dilihat. Resikonya apa? Kalau nggak berhasil gimana? Jadi secara personality kamu satu packaging yang manusia itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Tapi dia bisa melihat kamu tuh punya sisi-sisi yang dia lihat secara berbeda. Oke? Apa perasaan dia ke kamu? Kita mau coba lihat ya. Perasaan dia ke kamu, orang yang kamu pikirkan ini. Banyak sekali lagu-lagu yang mengingatkan dia untuk mengarahkan dia ke kamu. Oke? Kamu tuh menurut dia bukan cuma ganteng atau cantik dari luar, tapi juga ganteng dan cantik dari dalam. Dia pingin tuh kan, orang ini tuh pingin serius sama kamu loh. Kalau untuk yang masih dekat ataupun masih berpacaran dan sebagainya, orang ini punya keinginan untuk sampai jenjang rumah tangga sama kamu. Dan perasaan aku yang seperti ini ke kamu, itu hanya terjadi sekali. Artinya dia belum pernah punya perasaan seperti ini ke orang lain sayang ke kamu. Dan dia sangat menikmati setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang dia habiskan bersama-sama dengan kamu. Dan dia pingin banget menghabiskan malam-malam panjang penuh dengan keromantisan ya di antara kalian. Dan aku tuh selalu tiap kali mandangin kamu, aku udah terpanah aja. Ya, sudah terlalu terpesona dengan karisma kamu. Ya. Aku tuh sudah tergila-gila sama kamu dan aku tidak bisa membayangkan diri aku tanpa adanya kamu. Suka pakai banget loh orang ini ke kamu loh. Ya ampun. Kok jadi aku yang tersipu-sipu ya? Padahal bukan buat aku kan, buat kalian. Oke. Dan dia tuh masih ingat banget pertama kali kalian bertemu. Kan Sora udah bilang kan, cinta pada pandangan pertama kan? Yang tadi udah bilang. Oke, suka ya langsung apa tuh namanya, terpikat, apa tuh lagunya Afgan tuh yang Panah Asmara, sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Afgan banget sih Sora ya kan, aku suka lo Afgan ya, apalagi awal-awal ya kan, Afgan cucok banget. Cucok, bercanda ya Sahara ya, aku suka lagu-lagunya Afgan sih. Oke. Dan kamu adalah terang bagi jiwanya. Sekali-sekali loh, Sora itu juga pengen merasakan cinta-cintaan kayak kalian ini loh. Aku bacakan kalian tuh kadang-kadang ikutan seneng. Oke, untuk astrologinya ya. Astrologinya kita coba pakai charm aja lah ya. Oke. Ada Aquarius, ada Virgo, ada Cancer. Abis ini mau denger lagu Afgan. Ada Sagittarius, ada Libra, ada Leo. Satu lagi Aries lagi. Ya. Kok lagi sih Sora orang Aries? Cuma satu. Ulang ya. Sagittarius, Libra, Virgo, Aquarius, Leo, Cancer, Aries. Mohon maaf ya Bun, soalnya sambil-sambilan yang lain nih. Ya. Oke, kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ada Y, V, R, M, dan G.
O D D E V W O H C dan L. Dicek ya, nama tengah, nama depan, namanya mengandung alfabet ini, itu juga bisa ya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga pesona kamu yang semakin memancar itu akan semakin positif, apalagi dengan beli gelang dari Sora ya. Semoga kalau kamu belum ketemu orang ini, kamu segera bertemu dengan orang ini pastinya. Oke? Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. Jangan lupa untuk pemesanan, untuk yang lain-lainnya juga untuk personal reading, linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.